Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas jurnal dari kelompok 6 yang berjudul Fungsional Pembayaran dan Pengedaran pada Perbankan, yang disusun oleh Murni Mulyana, Rizka, Nuriski Anissa, Anggi Restu Putra, dan Amrullah. Untuk mempersingkat waktu, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Murni Mulyana. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif dengan menggunakan data studi literatur, pustaka atau referensi dari jurnal dengan penjelasan sebagai berikut. Penelitian dengan pendekatan atau metode kualitatif yaitu sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dengan lapangan. Landasan teori yang bermanfaat untuk memberikan gambaran luas dan umum tentang latar dan isi pembahasan dalam penelitian yang terdapat perbedaan yang mendasar. Atas peran landasan dan teori dalam metode kualitatif, cenderung menggunakan analisis dengan proses dan makna yang sangat lebih menonjolkan. Hasil dari metode ini bersifat subjektif, tidak dapat digeneralisir, wawancara, dan observasi. Data studi literatur adalah studi yang dilakukan dengan menggunakan atau mempelajari dari sebuah buku, jurnal dengan referensi lain yang dapat menunjang dalam penyusunan tugas atau penelitian, serta dapat memudahkan peneliti mendapatkan sumber dan menghasilkan dan mengevaluasikan penelitian atau tugas dan menjadi bahan studi yang membacanya. Fungsi pembayaran dalam perbankan. Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Fungsi pembayaran yaitu prinsip mengendalikan risiko, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen pembayaran dalam masyarakat harus dapat menjamin pelaksanaannya. Perpindahan uang secara efisien dan aman sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Lembaga perbankan dapat menerapkan capacity, yaitu penilaian kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti di toko, karyawan, alat-alat pabrik, serta metode kegiatan. Kapital yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan, yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Dengan penerapan tersebut, pemiliknya dapat melakukan pembayaran atau menerima pembayaran di mana nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran atau bertambah jika menerima pembayaran atau pada saat mengisi kembali. Fungsi pengedaran dalam perbankan. Fungsi perbankan dalam pengedaran uang di Indonesia. Pengelolaan pengedaran uang oleh Bank Indonesia dan perbankan dapat pula dilihat dari proses kehidupan uang, yakni sejak tahap persiapan pengaluran sampai dengan uang itu kembali kepada Bank Indonesia untuk dikebumikan dengan tertib dan aman. Pengedaran uang dijalankan dengan memperhatikan fungsi
manajemen POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Oleh karena itu, dilihat dari proses pelaksanaan pengedaran uang, maka tahap-tahap kehidupan uang dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Perbankan. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha bank. Kegiatan usaha bank umum syariah pun meliputi 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, surat berharga lainnya, dan investasi berupa deposito. 2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil dan penyewaan. 3. Melakukan pengambilan alih hutang berdasarkan akad. 4. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan pemerintah dan atau Bank Indonesia. 5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. 6. Melakukan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. 7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 8. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. 9. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. 10. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. 11. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan dalam kegiatan usaha bank. Dalam melakukan kegiatannya, bank syariah dilarang melakukan sejumlah kegiatan usaha sebagai berikut, yaitu pertama, bank umum syariah dan unit usaha syariah dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Melakukan penyertaan modal selain untuk tujuan penyertaan modal yang berprinsip syariah. Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Dan yang kedua, bank pembiayaan rakyat syariah dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Melakukan kegiatan dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK. Melakukan kegiatan usaha asuransi atau perasuransian kecuali agen pemasaran produk asuransi. Melakukan penyertaan kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR. Dan yang terakhir, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.